sudah mendapat banyak sekali pembelajaran ya Bu ya. Yang pertama itu mengenai eksploitasi anak, terus penelantaran anak ya Bu ya. Sekarang adalah langkah terakhir ya Bu ya, langkah depan. Sebentar lagi kita pulang ya Bu ya. Jadi Bu, anak itu adalah anugerah titipan dari Tuhan ya Bu ya. Kita harus senantiasa merawatnya, mendidiknya ya Bu ya, dan menjaganya ya Bu ya. Jangan sampai anak ditelantarkan begitu saja ataupun melakukan eksploitasi kepada anak ya Bu ya. Itu namanya orang tua yang jahat ya Bu ya. Nah sekarang kita akan sama-sama melihat film untuk memotivasi orang tua ya Bu ya. Filmnya itu berjudul Raini Putri Tukang Beca yang Lulus Cum Laude ya Bu ya. Nanti kita saksikan bersama-sama ya Bu. Pemirsa, keterbatasan ekonomi bukanlah satu hambatan untuk bisa berprestasi. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh seorang gadis asal Kendal, Jawa Tengah. Anak seorang tukang beca ini menjadi wisudawan terbaik dengan IPK nyaris sempurna, yakni mencapai 3,96. Senyum bahagia tak lepas dari wajah Raini. Pendidikan akuntansi S1, nama orang tua Mugiono. Raini resmi menyandang predikat sarjana ekonomi. Tak sekedar sarjana, Raini menjadi wisudawan terbaik tahun ini di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Indeks prestasi kumulatif atau IPK-nya tertinggi, 3,96, nyaris sempurna. Bukan hal yang mudah, terlebih jika menengok kondisi ekonomi orang tuanya. Ayah Raini, Mugiono, hanya seorang tukang becak di Kendal, Jawa Tengah. Penghasilannya terbilang pas-pasan. Mugiono pun harus bekerja sambilan sebagai penjaga malam di sebuah SMK untuk menutupi biaya hidup Raini di Semarang. Pengorbanan yang berbuah manis bagi pasangan Mugiono dan Sujama. Rian nggih ngoten ajeng sekolah lah kok Pak sekolah nah wong aku kira di duit kula ngoten kok bapake wi beca kok sing pake wi bayar napa kula ngoten wis mak ora sah sekolah kok anak aku nak ora ono sekolah biasa aku ora Pak sekolah meneh mak. Bersyukur Raini bukanlah anak tak berbakti. Dara berusia 21 tahun ini tak pernah malu mengakui bahwa orang tuanya, seorang tukang becak, berhasil membawanya menjadi seorang sarjana. Bahwa keterbatasan ekonomi bukan merupakan penghalang, tetapi justru itu yang membuat kita untuk semakin lebih bersemangat, bahwa membuktikan bahwa kita bisa seperti yang lainnya. Raini pun sangat bangga pada orang tuanya. Seorang tukang becak yang gigih berjuang demi masa depan buah hati mereka. Raini seolah memberikan pesan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk berprestasi dan mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Semuanya sudah menyimak ya Bu ya tadi filmnya? Ya, sudah jelas ya tadi ya filmnya ya Bu ya. Nah, dari film tersebut kita dapat memetik satu pelajaran yang paling berharga. Kira-kira apa Bu pelajarannya? Ya silakan Bu Novi. Kalaupun orang tua nggak punya uang, anaknya tetap sekolahnya tetap berprestasi Bu. Oh iya, ya betul sekali ya Bu Novi ya. Dari cuplikan film tadi, satu pelajaran yang penting yang dapat kita pelajari yaitu walaupun dengan keterbatasan ekonomi kita ya Bu ya, mau profesinya itu tukang beca, tukang dagang cilok sekalipun ya Bu ya, itu tidak akan maksudnya anaknya itu tidak menghalangi anaknya untuk berprestasi di sekolahnya. Bahkan dari film tadi juga, cuplikan tadi, anak seorang tukang beca juga bisa cum laude sekolahnya ya Bu ya, berprestasi. Cum laude itu apa Bu? Cum laude itu mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya, jadi itu di kuliahan ya Bu ya, nilai yang paling terbagus yang sangat memuaskan ya Bu ya, tertinggi. Nah kemudian saya akan menyampaikan pesan-pesan kunci pada pembelajaran hari ini. Kita bisa lihat ya Bu ya di sini pesan-pesan kunci. Yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Nah, artinya di sini bahwa apabila orang tua itu tidak memenuhi hak-hak anak yang sudah kita pelajari kemarin ya Bu ya, ada hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat
waktu luang yang banyak ya Bu ya. Nah, kalau kita tidak memenuhi hak-hak anak, itu artinya kita menelantarkan anak ya Bu ya. Kemudian pesan yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Nah, orang tua yang baik tentu kita harus melakukan pencegahan ya Bu ya. Jangan sampai anak kita itu ditelantarkan begitu saja ya Bu ya. Jadi harus kita didik dan harus kita rawat. Kemudian yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Disebut apa Bu tadi? Eksploitasi anak. Jadi segala macam bentuk yang hanya memanfaatkan anak-anaknya untuk mendapatkan keuntungan orang tuanya, itu namanya eksploitasi anak. Terus yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi ya Bu ya. Jadi jangan membiarkan, tapi kita harus mencegah supaya tidak terjadi eksploitasi terhadap anak. Ini ya Bu ya, 4 kunci pembelajaran kita hari ini. Nanti silakan dipahami kembali ya Bu ya, nanti dipraktekkan di rumah. Selanjutnya kita buka buku pintar dulu ya Bu ya. Buku pintar halaman 53. Ibu Eka nanti berdua ya sama Ibu Nopi membacanya. Ya. Nah, saya akan membacakan tata caranya ya Bu untuk mengisi buku pintar tersebut. Ini nanti dikerjakan di rumah ya Bu ya, bersama orang tua, ayah dan ibu ya Bu ya. Nah, di lembar kerja itu terdapat kolom yang pertama nama ayah atau pengasuh. Berarti itu diisikan nama ayahnya siapa ya Bu? Yang kedua nama ibu diisikan, itu nama ibunya siapa. Kemudian kolom yang ketiga nama anak. Anaknya namanya siapa? Silahkan dituliskan di situ. Terus kolom selanjutnya cara mencegah penelantaran dan eksploitasi anak. Di situ ada 12 poin ya Bu ya yang harus diisi. Nanti Ibu tinggal mencentang salah satu kolom. Misalkan contoh yang pertama ya Bu ya, nomor 1, memberikan waktu bermain untuk anak. Apakah Ibu sudah melakukannya atau belum melakukannya? Sudah. Jika Ibu sudah melakukannya, nanti di kolom sudah dilakukan itu dicentang ya Bu ya. Nah, contoh lagi yang kedua, misalkan meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Apabila Ibu belum melakukan, nanti di kolom belum dilakukan dicentang ya Bu ya. Nah, terus di kolom selanjutnya kapan akan dilakukan? Misalkan besok dilakukannya tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa. Itu ya itu silakan dikerjakan di rumah untuk pembelajaran ya Bu ya. Nanti silakan didiskusikan dengan ayahnya ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Penugasannya. Gimana Bu, sendiri aja? Gimana ayahnya di kota? Oh iya, yang penting nama ayahnya aja ditulis ya Bu ya. Nanti itunya tetap diisi sama Ibu. Ya Bu. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di sini, semua pembelajaran yang kita pelajari dari awal sampai akhir tidak akan ada artinya apabila kita tidak mempraktikannya di rumah. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu di sini untuk bisa mempraktikannya di rumah ya Bu ya, agar pembelajaran ini bisa tersampaikan. Ya Bu. Serius ya, mau dilakukan di rumah ya Bu ya? Siap Bu. Ya, siap, harus semangat ya Bu ya dilakukan di rumah. Sebelum pertemuan kita hari ini berakhir, mari kita sama-sama berdoa dulu ya Bu ya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik anaknya untuk menjadi sukses sesuai dengan cita-cita orang tuanya. Amin ya Bu ya. Silakan berdoa, dipersilakan. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa Ibu terkabulkan ya Bu ya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya ibu-ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.